Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizita Devia Putri dari PSIK 6 Reka 2. Di sini saya akan membacakan asuhan keperawatan pada komunitas dengan penyakit menular hepatitis B. Baiklah, langsung saja dimulai. Di sini pada pengkajian dilakukan pada kepala keluarganya meliputi nama, pekerjaan, alamat, lalu dikaji komposisi keluarganya, genogram keluarga, lalu ada data umum. Di sini dikaji tipe keluarganya itu yang bagaimana, penghasilan keluarga, pengeluaran keluarga, dan apa yang dilakukan keluarga jika memiliki waktu luang. Selanjutnya pengkajian pada lingkungan. Di sini dilihat karakteristik rumahnya itu seperti apa, status rumah, tipe rumah, ventilasinya baik atau tidak, penyediaan air bersihnya bagaimana, air minumnya pun bagaimana, lalu ada penyediaan jambannya itu bagaimana. Selanjutnya ada denah rumah. Di sini ada 1 WC, 2 kamar, 1 ruang keluarga, teras, dan 1 ruang tamu. Selanjutnya ada sistem pendukung keluarga. Di sini dikaji fasilitas transportasi keluarga ini menggunakan apa dan fasilitas komunikasi keluarga menggunakan apa. Selanjutnya ada riwayat kesehatan medis keluarga, penyakit yang pernah diderita itu penyakit hipertensi sudah pasti, dan penyakit yang diderita sekarang itu nyeri perut. Selanjutnya tindakan kesehatan seperti apa yang dilakukan, lalu mengkaji tanda-tanda vital meliputi tekanan darah, nadi, nafas, suhu, berat badan, dan tinggi badan. Lalu pada kulit pasien meliputi warna, luka, petiki, dan perubahan warna kulit. Selanjutnya ada pada rambut pasien, dilihat keadaan rambutnya dan adakah perubahan warna. Dan pada mata, apakah mata ada peradangan, lalu dilihat konjungtivanya anemis atau tidak, lalu skleranya ikterik atau tidak. Selanjutnya dilihat telinganya simetris atau tidak, hidungnya juga simetris atau tidak, lalu bersih atau tidak. Dilihat mulutnya, apakah mukosa bibirnya bagus. Selanjutnya dada, simetris atau tidak, dan adakah nyeri atau tidak. Selanjutnya ada bagian abdomen, apakah ada nyeri. Di sini pasien mengalami nyeri perut bagian kanan, dan di tangannya itu simetris atau tidak, lalu apakah ada odema atau tidak. Selanjutnya di kaki sama, apakah ada nyeri ataukah sama panjangnya dan ada odema atau tidak. Lalu yang terakhir pengkajian pada genitalia, dilihat apakah ada keluhan atau tidak. Setelah dilakukan pengkajian tadi, maka disimpulkan analisa datanya. Di sini klien mengatakan nyeri perut. Lalu lakukan pengkajian PQRST. Problem diketahui pada saat beraktivitas. Rasanya seperti ditusuk-tusuk di bagian perut bagian kanan. Skalanya ringan. Waktunya berlangsung kurang lebih 30 menit. Selanjutnya yang perawat lihat, klien tampak kurang nyaman dan klien tampak memegang perutnya. TTV-nya tekanan darah 100/60, nafasnya 20 kali per menit, nadinya 90 kali per menit, suhunya 36,5 derajat. Lalu didapatkan masalah. Di sini ketidakmampuan keluarga merawat anggota keluarga yang menderita hepatitis. Lalu masalahnya nyeri. Selanjutnya masuk ke scoring masalah. Di sini kriterianya meliputi sifat masalah kurang sehat. Perhitungannya 3/3 dikali 1, skornya adalah 1. Hasilnya adalah Nyonya ST masih menjalani pengobatan dan masih merasa nyeri. Selanjutnya kemungkinan masalah dapat diubah. Di sini
pembagian perhitungannya 1/2 dikali 2, skornya 1. Nyonya ST mengikuti pengobatan dari rumah sakit secara teratur namun sering mengabaikan pantangan makanan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, sifat masalah di sini bersifat ancaman kesehatan. Perhitungannya 2/3 dikali 1, skornya 2/3. Di sini Nyonya ST masih dalam keadaan sakit dan alat makan masih digunakan bersama. Selanjutnya, kemungkinan masalah dapat diubah hanya sebagian. Perhitungan 1/2 dikali 2, skornya adalah 1. Keluarga tahu bahwa hepatitis adalah penyakit menular, tapi tidak memprediksinya. Prioritas diagnosa di sini, risiko penyebaran infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan memodifikasi lingkungan. Baiklah, langsung masuk ke rencana asuhan keperawatannya. Di sini diagnosanya risiko penyebaran infeksi berhubungan dengan ketidakmampuan keluarga memodifikasi lingkungan. Tujuan umumnya itu, klien dan keluarga mampu mengenal hal tentang risiko penyebaran infeksi. Tujuan khususnya setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan keluarga mampu mengenal hal-hal tentang risiko penyebaran infeksi. Yang kedua, keluarga mampu menangani penyebaran infeksi. Lalu, kriteria hasilnya, klien dan keluarga mampu memodifikasi lingkungan untuk meminimalkan risiko penyebaran infeksi. Rencana pengkajian yang dilakukan, melakukan observasi TTV, berikan edukasi atau penyuluhan tentang risiko penyebaran infeksi, pencegahan dan diet untuk hepatitis. Lalu edukasikan keluarga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut ke implementasi dan evaluasi. Di sini implementasi yang dilakukan mengkaji atau mengobservasi TTV. Didapatkan hasil tekanan darah 100/60, nafas 20 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 36,5 derajat. Selanjutnya memberikan edukasi tentang hepatitis, meliputi pencegahan, diet, dan penyebaran infeksi. Selanjutnya memberikan edukasi untuk kesehatan lingkungan. Lalu mengajarkan teknik relaksasi untuk meminimalkan rasa nyeri. Dan yang terakhir, menganjurkan klien untuk mengkonsumsi obat terapi. Lalu yang terakhir adalah mengevaluasi. Di sini menggunakan SWOT. S-nya adalah klien mengatakan nyeri perut di sebelah kanan, namun berkurang saat dilakukan teknik relaksasi nafas dalam. Selanjutnya klien mengatakan mengerti tentang edukasi dan teknik relaksasi yang diajarkan. O-nya di sini klien tampak memegang dan mengelus-elus sisi perut yang terasa sakit. Klien tampak mengerti dengan apa yang telah diajarkan. A-nya di sini masalah belum teratasi, dan P yang terakhir melanjutkan intervensi. Dan yang terakhir adalah evaluasi. Di sini menggunakan SWOT. S yang pertama adalah keluarga sudah tahu dan mengerti tentang pencegahan, diet, dan risiko penyebaran infeksi dari hepatitis. Selanjutnya, keluarga sudah tahu pentingnya kesehatan lingkungan agar terhindar dari segala penyakit. O-nya di sini keluarga tampak paham dengan apa yang sudah dijelaskan. Lalu A-nya adalah masalah teratasi, kemudian P adalah intervensi dihentikan. Baiklah, itu tadi penjelasan dari asuhan keperawatan komunitas dengan penyakit menular hepatitis B. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.